Di musim panas tahun 1982, hewan-hewan mulai mencari makan di luar sarang. Daun-daun tumbuhan mulai kering dan layu, serta orang-orang banyak melakukan aktivitas di luar rumah, seperti bersepeda, jalan-jalan dengan hewan peliharaan, jogging, dan lain-lain. Tak terkecuali Richard Stetson, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sedang jogging di jalan setapak di Beecroft, bagian utara Portland, Maine. Namun, ketika hari mulai gelap, Richard tak kunjung pulang. Orang tuanya merasa khawatir dan segera menelpon polisi. Tidak butuh waktu lama, kekhawatiran orang tua Richard mendapat jawaban. Keesokan paginya, seorang pengendara menemukan tubuh Richard di area berumput tak jauh dari jalur jogging. Dia telah dicekik, ditikam, dan terdapat bekas gigitan di betis sebelah kirinya yang telah dicungkil dengan pisau. Lebih dari 1 tahun kemudian, pada bulan September 1983, Danny Joe Eberle, berusia 13 tahun yang sedang mengantarkan koran, hilang secara misterius. Sepedanya dan sebagian besar koran ditinggalkan di rute keempat luar rumah seseorang. 3 hari setelah hilangnya Danny, polisi mengarahkan pencarian massal. Kurang dari 30 menit, polisi Wahoo menemukan tubuh Danny. Dia hanya mengenakan celana dalam, kaki dan tangannya diikat, lehernya dipotong, dan terdapat bekas gigitan di tubuh Danny yang telah dicungkil dengan pisau. Kurang dari 3 bulan kemudian, pada bulan Desember, tragedi kembali terjadi. Seorang anak laki-laki lain bernama Christopher Paul Walden yang berusia 12 tahun sedang berjalan ke sekolahnya di Bellevue. Lalu, seorang pria muda yang mengendarai mobil berwarna coklat menghampirinya. Kemudian, mereka melakukan percakapan singkat, dan Christopher masuk ke dalam mobil tersebut. Ketika Christopher tak kunjung tiba di sekolah, dia dilaporkan hilang. 2 hari kemudian, 2 orang yang sedang berburu menemukan tubuh Christopher di daerah berhutan, tidak jauh dari tempat mayat Danny ditemukan. Tubuhnya membeku dan tertutup salju karena musim dingin di Nebraska. Buku-buku dan ranselnya ditumpuk di sana. Dia hanya mengenakan celana dalam, telah ditikam, dan terdapat goresan pisau yang dalam di bagian lehernya. Juga bekas gigitan yang telah dicungkil dengan pisau. Lalu, siapakah yang membunuh mereka? Apakah orang yang sama? Profiler FBI Robert Ressler pergi ke Nebraska untuk membantu penyelidikan. Menurutnya, dari penemuan mayat Danny yang begitu dekat dengan sisi jalan, memberi kesan bahwa pembunuhnya kecil dan tidak terlalu kuat, karena dia tidak mampu membawa tubuh Danny terlalu jauh. Lokasi itu juga memberi alasan bagi Ressler bahwa pembunuhnya tidak berpengalaman dan mungkin tidak mengenal daerah itu dengan baik, mengingat mayatnya tidak disembunyikan dengan baik. Tali yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Danny dikirim ke markas besar FBI di Washington DC untuk diperiksa. Tali ini begitu unik karena bagian dalamnya terdiri dari begitu banyak serat dengan warna yang berbeda. Seorang wanita yang melihat kejadian saat Christopher melakukan percakapan dengan seorang pria mengatakan pria itu tidak jauh lebih tinggi dari Christopher, rambutnya hitam dan matanya berwarna gelap, antara usia 18 dan 25 tahun. Pria itu mengendarai mobil berwarna coklat dengan plat yang dimulai dengan huruf R. Dari deskripsi tersebut, penyelidik kemudian membuat sketsa dan dirilis ke publik. Pada 11 Januari 1984, seorang guru prasekolah, Barbara Weaver, sedang melakukan rutinitas paginya untuk mempersiapkan ruang kelasnya. Barbara sekilas melihat keluar jendela
dan melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah mobil yang belum pernah dilihatnya terparkir di luar sekolah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat seorang pria duduk di kursi pengemudi. Bagi Barbara, dia sangat mirip dengan pemuda dalam sketsa yang dia lihat di berita. Dia kemudian mengambil secari kertas dan menulis nomor plat mobil tersebut. Pria di dalam mobil itu menghampiri Barbara dan menanyakan arah ke jalan lain. Lalu bertanya, apakah ada telepon di dalam yang bisa digunakan? Barbara mengatakan tidak ada. Lalu pria itu mengancamnya dengan pisau dan mencoba mendorong Barbara ke dalam gedung. Entah bagaimana, Barbara kemudian bisa melarikan diri dan pergi ke rumah yang terdekat dengan sekolah, mengetuk pintu dan memberitahu penghuni rumah tentang pertemuannya dengan pemuda itu. Barbara meminta izin untuk menggunakan telepon rumah mereka untuk menelpon polisi. Sementara pemuda itu pergi masuk ke mobilnya dan melesat pergi. Detektif melacak nomor plat yang ditulis Barbara dan teridentifikasi bahwa itu milik John Joubert yang berusia 20 tahun, seorang teknisi Angkatan Udara Amerika Serikat yang tinggal di pangkalan Angkatan Udara Oakwood di Bellevue. Mereka pergi ke baraknya di pangkalan Angkatan Udara di mana dia ditempatkan. Mereka menemukan tas ransel yang di dalamnya terdapat seutas tali dengan untaian warna-warni. Tali yang sama yang digunakan untuk mengikat Denny. Saat menggeledah mobilnya, ditemukan lakban dan sebilah pisau. Mereka juga mengumpulkan rambut yang ditemukan di dalam mobil, yang dianalisis dan itu merupakan rambut Denny Joe. Beberapa jam setelah penangkapan, Joubert mengakui pembunuhan itu. Robert Ressler yang sedang memberikan presentasi di Akademi FBI di Quantico, Virginia, tentang profil pembunuh anak laki-laki di Nebraska, memicu perhatian seorang polisi dari Portland. Pembunuhan Richard Stetson di Portland pada Agustus 1982 terdengar sangat mirip dengan pembunuhan yang digambarkan Ressler. Yang paling mencolok adalah bahwa Richard, Denny, dan Christopher semuanya telah digigit dan gigitan itu dicongkel dengan pisau untuk menghilangkan jejaknya. Petugas itu kemudian memberi tahu Ressler mengenai kasus Richard. Setelah penyelidik mendapatkan gips gigi Joubert, mereka membawanya ke dokter gigi forensik dan terkonfirmasi bahwa gips itu cocok dengan bekas gigitan di kaki Richard. John Joubert tumbuh di Portland, Maine, dan tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya setelah orang tuanya bercerai. Dia pintar secara akademis dan tidak bergaul dengan banyak teman sekelasnya. Dia juga sering menjadi korban bully dari teman-temannya. Kemarahan Joubert terhadap orang-orang di sekitarnya akibat dari intimidasi selama bertahun-tahun dari temannya dan juga hinaan dari ibunya sendiri tumbuh secara signifikan setelah dia masuk sekolah menengah. Namun, dia dapat menyembunyikan semua itu dengan baik di sekolah, dengan tampil sebagai anak kutu buku yang pendiam. Di usia 19 tahun, dia pindah ke Nebraska 4 bulan setelah dia membunuh Richard. Dia bergabung dengan Angkatan Udara agar kejahatannya tidak diketahui. Di persidangan Portland, Maine, dia dijatuhi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kemudian, dia dikirim kembali ke Nebraska dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1996 di usianya yang ke-33 tahun.